Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pertemuan kedua pada mata pelajaran matematika wajib, yaitu mengenai pembahasan statistika. Sekarang terkhusus kepada diagram batang dan diagram lingkaran. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Itu tujuan pembelajarannya bersama Ustadz Basman Abdullah. Baik, pertama-tama kita lihat dulu diagram batang. Apa itu diagram batang? Yaitu suatu penyajian data yang menggunakan batang-batang arah vertikal ataupun horizontal. Panjang batang tersesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Kita lihat contoh pertama. Tabel kecelakaan di Kabupaten 50 Kota yang disajikan dalam bentuk diagram batang secara vertikal. Kita lihat bahwa ada sumbu X dan ada sumbu Y. Horizontal yaitu tahun dan sumbu Y-nya yaitu korban atau jumlah orangnya. Pada tahun 2012 berjumlah 10 orang. Kita lihat pada diagram batangnya 2012 berjumlah 10 orang. Dan begitu seterusnya. Ustaz rasa Ananda untuk membuat diagram batang ini sudah paham karena sudah dari SD kita belajar ini. Nah, berikutnya yaitu contoh kedua, tabel banyak absensi di suatu sekolah SMA dalam bulan tertentu, yaitu disajikan dalam bentuk horizontal, ya. Sekarang disajikan dalam bentuk horizontal, yang tadi adalah vertikal. Kelas 10 berjumlah 20 orang. Jadi yang horizontalnya sekarang banyak orangnya, kemudian kelasnya secara vertikal. Kelas 10 atau kelas 1 adalah berjumlah 20 orang. Nah, untuk kelas 11 berjumlah 40 orang. Ini 40 orang terlihat, dan kelas 12 berjumlah 25 orang. Kelas 3 jumlah 25 orang. Berikutnya, yang harus kita pahami juga adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran, yaitu disebut dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Kita lihat contoh 3 mengenai diagram lingkaran ini. Tabel anggota Eskul Olahraga SMA Insan Cendikia Payakumbuh. Ada jenis olahraganya sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Berjumlah seluruh siswanya 200 orang. Di sini sepak bola berjumlah 60 orang. Sebelum kita masukkan ke diagram lingkaran tersebut, kita mencari dulu persentase dari masing-masing olahraga tersebut, yaitu dengan cara 60 jumlah orangnya untuk sepak bola per jumlah orang seluruhnya, yaitu 200 orang, dikali 100%, karena kita mencari persentasenya. Maka dapat 30% untuk sepak bola. Nah, untuk basket 50 per 200 dikali 100% dapatnya 25%. Kemudian untuk voli 45 per 200 dikali 100% dapatnya adalah 22,5%. Dan untuk bulu tangkis dapatnya 12,5%. Kemudian untuk tenis meja dapatnya 10%. Itu mencari persentasenya, ya, mencari persentase. Sekarang kita ingin mencari sudut dari jumlah orang tersebut untuk menentukan diagram lingkarannya, yaitu 60 per 200. Jadi jumlah orang pada olahraga tertentu dibagi dengan jumlah orang seluruhnya, kemudian dikali dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran penuh itu derajatnya adalah 360. Jadi ingat, kalau kita mencari persen dikali 100%, kalau kita mau mencari sudut dalam diagram lingkaran dikali 360 derajat. Yang pernya ini sama, ya. Dapatnya 108 derajat untuk sepak bola. Kemudian untuk basket dapatnya 90 derajat, untuk voli dapatnya 81 derajat, bulu tangkis dapatnya 45 derajat, kemudian tenis meja mendapatkan 36 derajat. Setelah semua derajat-derajat ini diketahui, maka dimasukkanlah ke dalam diagram lingkaran.
kita lihat diagram lingkaran sesuai dengan derajat yang sudah kita dapatkan. Maka barulah kita menggambar diagram lingkarannya. Baik, di sini Ustadz akan menjelaskan bagaimana kalau diagramnya yang diketahui dan yang ditanya adalah berapa jumlah orang masing-masing eskul. Ya, caranya seperti ini. Misalnya kita mau mencari berapa jumlah orang pada tenis meja, harusnya dapatnya 20 orang. Maka kita cari yang tenis meja, kita tahu bahwa persen tenis meja itu adalah 10% misalnya. Maka 10 per 100 dikali dengan 200 orang. Maka ini bisa kita coret, maka jawabannya sama dengan 20 orang. Itu kalau persen. Ya, ini kalau persennya yang diketahui. Sementara bagaimana kalau derajatnya yang diketahui? Maka kita lihat juga derajat dari tenis meja itu berapa. Misalnya di sini 36. Jadi 36 per 360 dikali dengan jumlah orang seluruhnya, yaitu 200%. Kita coret nolnya, boleh. Kita coret juga 36-nya. Maka tinggal lagi 20 orang. Maka cocok dengan jumlah yang ada di dalam tabel, yaitu 20 orang. Nah, begitu juga seterusnya kalau kita mau mencari sepak bola, atau mencari basket, atau mencari voli, atau bulu tangkis. Nah, yang perlu diingat di sini Ananda semua adalah kalau persen jumlahnya 100%, jadi pernya 100. Tapi kalau derajat, jumlah derajat lingkaran itu, sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka dibagi atau diperkan dengan 360 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh seluruh Ananda semua. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kelas Edmodo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.